Pesan singkat dari orang asing. Ella tak bisa tenang karena Christian tak pulang semalaman. Berkali-kali dia menghubungi suaminya itu, tapi malah tidak ada jawaban sama sekali. Ella sudah menghubungi nomor asisten Christian dan jawaban tetap sama, yaitu tak tahu keberadaan Christian. Ella menghubungi beberapa teman-teman terdekat Christian yang dia yakini bahwa sang suami akan bertemu dengan teman-temannya. Tapi hasilnya tetap nihil. Tak ada yang tahu keberadaan Christian. Hal itu yang buat Ella tak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Selalu saja pikirannya negatif muncul di otaknya. "Kak," Claudia menyapa Ella yang melamun di depan pintu. Ella mengalihkan pandangannya menatap Claudia. "Ya," jawabnya hangat. "Kak, ini sudah jamnya sarapan. Ayo kita makan." "Aku tidak mau sarapan sendiri. Ayah dan ibu berangkat pagi-pagi sekali karena ingin bertemu dengan rekan bisnisnya," ucap Claudia meminta ditemani Ella. Pagi ini Benny dan Grania memang tak bisa sarapan bersama dengan Claudia dan Ella karena Benny dan Grania memiliki janji bertemu dengan rekan bisnisnya. "Baiklah, kita sarapan sekarang." Ella merengkuh bahu Claudia mengajak adiknya itu untuk menuju ke ruang makan. Berbagai menu makanan sehat telah terhidang di meja makan. Claudia bersama dengan kakaknya kini mulai menikmati sarapan yang terhidang. Raut wajah keduanya tampak tengah memikirkan sesuatu. Tak bisa dipungkiri semalaman Christian tidak pulang membuat Claudia memikirkan pria itu. Ini rasanya Claudia bersikap acuh, tapi dia tak bisa. Hati Claudia seakan terus mendorongnya memikirkan Christian. Hanya saja Claudia berjuang keras menutupi perasaannya agar Ella tak mencurigainya. Hal yang paling membuat Claudia menjadi cemas adalah Christian mabuk. Dia ingat kejadian di mana Christian salah masuk kamar karena kondisi Christian tengah mabuk berat. Tak menutup kemungkinan sekarang akan kembali terulang. "Claudia, apa menurutmu Christian berselingkuh?" Pertanyaan spontan yang lolos di bibir Ella membuat Claudia terkejut. Claudia sedikit tersedak. "Kak, kenapa kau berpikir negatif seperti itu?" Mata Ella berkaca-kaca membayangkan bahwa Christian telah berselingkuh darinya. "Claudia, aku merasa ada yang berbeda dari Christian. Aku bertunangan dengannya sudah 5 tahun dan belum pernah sekalipun Christian seperti ini padaku. Aku yakin pasti ada wanita lain di hati Christian." Hati Claudia merasa bersalah dan tak enak mendengar apa yang Ella katakan. Dia semakin merasa bersalah dan berdosa. Sungguh, Claudia tidak pernah menginginkan melukai hati kakaknya. "Kak, jangan bicara seperti itu. Aku yakin semua pikiranmu itu tidak benar. Christian hanya mencintaimu. Kalian sudah menjalin hubungan lama. Tidak mungkin Christian melukaimu, Kak." Claudia berusaha menenangkan kakaknya. "Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, Claudia. Bisa saja kalau Christian bertemu dengan wanita yang lebih cantik dariku dan dia berpaling dariku," kata Ella dengan suara yang begitu lemah. "Kak," tiba-tiba terdengar suara langkah kaki baru datang. Refleks Ella bangkit berdiri menuju keluar. Pun Claudia menyusul Ella, hati Claudia pun tergerak untuk melihat siapa yang datang. Lalu seketika mata Ella menatap tajam Christian yang baru saja pulang. Aura wajahnya berubah, nafas Ella memburut, tak bisa lagi menahan kemarahan dan kesesakan hatinya. "Kau dari mana, Christian? Kenapa kau tidak pulang?" seru Ella dengan nada tinggi kala tiba di depan suaminya itu. "Aku memiliki urusan, jangan mengajakku bertengkar, Ella." Christian tidak menyingkir menjauh dari Ella. Namun Ella segera memblokir jalan menghalangi Christian untuk pergi. "Memiliki urusan di tengah malam? Urusan apa, Christian? Urusan bersama dengan wanita lain?" bentak Ella yang tak bisa menahan emosinya. Christian menggeram seraya mengepalkan tuduhannya. "Singkirkan pikiran konyolmu, Ella." "Pikiran konyol? Kau jelas pergi di tengah malam. Kau tidak bisa dihubungi. Aku yakin 100% pasti kau tidur dengan jalang," bentak Ella keras bercampur dengan air mata. "Ella!" Mata Christian menyalang tajam menatap Ella. "Apa, hah? Aku sekarang tahu kenapa setelah menikah kau belum mau menyentuhku. Kau pasti tergoda dengan jalan di luar sana, kan?" seru Ella terisak kuat segukan. Christian mengumpat dalam hati, emosinya terpancing akibat tuduhan Ella. Dia menyesal pulang kalau Ella hanya mencari masalah dengannya. "Jangan mencari masalah denganku, Ella. Aku tidak akan mencari masalah kalau kau tidak memulainya, Christian." Ella menyambar kunci mobil yang ada di atas meja lalu pergi meninggalkan Christian dalam keadaan marah. "Brengsek," ucap Christian kasar. Claudia bergeming di tempatnya menatap Christian. Dia melihat semuanya termasuk apa yang kakaknya ucapkan.
Claudia nyaris tak percaya akan apa yang dia dengar. Pun hatinya sakit karena melihat kakaknya menangis. Christian melihat Claudia sekilas, namun dia memilih mengabaikan pria itu hendak melangkah pergi. Tapi entah keberanian dari mana Claudia menarik tangan Christian, membawa Christian masuk ke dalam kamarnya. Christian sedikit terkejut akan tindakan Claudia, namun Christian pun tak sama sekali menolak. Pria itu membiarkan Claudia menarik tangannya. Bisa saja Christian menepis kasar tangan Claudia atau mendorong tubuh Claudia. Tapi lagi-lagi Christian tidak bisa melihat Claudia terluka. Apa yang kau inginkan? Pertanyaan dingin dari Christian dikala dia sudah tiba di kamar Claudia. Claudia menatap tajam Christian. Kau dari mana? Kenapa tadi malam kau tidak pulang? Kau tidak pernah tahu kemana aku pergi. Kau mabuk kan? Christian terdiam sebentar. Kalaupun aku mabuk, apa urusanmu? Claudia menghela nafas. Christian, kau jangan seperti ini. Kau sama saja dengan melukai kakakku. Kak Ella semalaman tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkanmu. Christian tersenyum sinis. Kau masih menanyakan itu setelah kau mengacaukan semuanya, Claudia. Apa maksudmu, Christian? Seru Claudia tak mengerti. Kalau bukan kejadian malam itu, maka sudah pasti aku dan Ella hidup bahagia. Semua karenamu, Claudia. Kau mengacaukan semuanya, jawab Christian menahan amarah. Claudia nyaris tak bisa berkata-kata mendengar ucapan Christian. Matanya sudah memerah menahan air matanya. Hatinya tercabik-cabik mendengar tuduhan dari Christian. Kau pikir aku mau menyerahkan tubuhku untuk pria yang bahkan bukan kekasihku atau suamiku? Aku berusaha menahan kesedihanku, menekan egoku demi kebahagiaan kakakku. Dan kau hanya tetap menyalahkanku sebagai dalang hancurnya kehidupanmu. Apa kau memikirkan perasaanku? Tidak kan? Kau bahkan tidak peduli. Yang kau pikirkan aku yang bersalah, seru Claudia dengan mata yang sudah memerah. Christian semakin emosi. Segala kemarahan menyulut membakarnya menjadi satu di dalam diri Christian. Pria itu melangkah mendekat pada Claudia sambil berkata tajam. Kau bilang aku tidak peduli padamu. Matamu terlalu buta, Claudia. Bahkan aku tidak bisa melihatmu terluka. Sialan, anggaplah aku egois karena aku membenci diriku yang terus memikirkanmu. Setelah mengatakan itu, Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia yang bergeming di tempatnya. Kata-kata yang lolos di bibir Christian telah sukses membuat hati Claudia bergetar. Pancaran mata gadis itu memancarkan jelas perasaan campur aduk. Di sisi lain, Ella menangis di dalam mobil. Dia menepikan mobilnya di pinggir jalan. Tangis Ella begitu rapuh, menandakan bahwa dia memang sangat amat terluka. Untuk pertama kalinya Ella bertengkar hebat dengan Christian. Ella memukul setir mobilnya. Marah, emosi, kecewa, sedih semua melebur menjadi satu. Impian Ella memiliki rumah tangga yang indah dan harmonis ternyata tak terwujud menjadi kenyataan. Yang sekarang dia dapatkan hanyalah luka kepedihan. Kau jahat, Christian, isak Ella sesegukan. Suara dering pesan berbunyi. Ella menyeka air matanya dan mengambil ponselnya menatap ke layar. Namun seketika raut wajah Ella berubah mendapat nomor ponsel tak dikenal mengirimkan pesan padanya. Ella mengerutkan kening, berusaha mengenali nomor asing itu. Namun sayangnya dia sama sekali tak mengenali nomor asing tersebut. Ella ingin mengabaikan, tapi hatinya mendorongnya untuk membuka pesan itu. I miss you, sunshine. Wajah Ella memucat membaca pesan masuk itu. All I need are some better days, 'cause all I want and I pray, I believe